Sebelum waktu dikenal, sebelum langit dan bumi terbentang, sebelum bintang pertama menyala di kegelapan, ada dunia tanpa batas. Hanya cahaya dan api yang berputar dalam kehampaan. Dari nyala api itu, Sang Pencipta menciptakan makhluk pertama dari unsur panas dan energi. Mereka disebut jin, makhluk yang tak terlihat, bergerak secepat angin, hidup di antara bara dan bayangan. Mereka diberi kebebasan, hak untuk memilih, dan kemampuan berpikir seperti manusia yang akan datang kelak. Di antara jutaan jin itu, ada satu yang paling luar biasa. Namanya Azzazil. Azzazil bukan sembarang jin. Ia lahir dari api yang paling jernih, berkilau tanpa asap, dan dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Ia beribadah kepada Tuhan ribuan tahun lamanya, hingga seluruh langit mengenal namanya. Ia sujud tanpa henti, ia bertasbih tanpa lelah, hingga malaikat pun menganggapnya bagian dari mereka. Ia diangkat ke langit ketujuh, tempat suci di mana hanya makhluk terpilih yang bisa berdiri. Dan di sanalah, di puncak ketaatan itu, tersembunyi sesuatu yang halus, nyaris tak terlihat. Kesombongan kecil. Sebuah api lembut yang belum menyala, menunggu waktu untuk membakar segalanya. Suatu hari, langit menjadi saksi peristiwa besar. Sang Pencipta berfirman, "Aku akan menciptakan makhluk dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, sementara kami bertasbih dan memuji namamu?" Namun Tuhan menjawab, "Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui." Dan dari tanah itulah, terbentuklah sosok pertama manusia, Adam. Wujudnya sederhana, tanah, air, dan udara bersatu menjadi kehidupan. Ketika ruh ditiupkan ke dalam dirinya, seluruh langit menyaksikan sesuatu yang baru lahir, makhluk yang memiliki akal, rasa, dan kehendak. Lalu datanglah perintah agung itu, perintah yang mengguncangkan seluruh langit. "Bersujudlah kalian kepada Adam." Satu demi satu makhluk bersujud, malaikat tunduk dengan patuh. Tapi satu makhluk berdiri tegak, Azzazil. Matanya menyala, api di tubuhnya bergetar oleh amarah. Ia berkata dengan suara bergetar, "Bagaimana mungkin aku bersujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah? Aku diciptakan dari api, dan api lebih mulia daripada tanah." Kesombongan yang dulu kecil, kini menyala menjadi bara. Tuhan berfirman, "Turunlah engkau dari tempat ini, karena tidak pantas bagi yang sombong untuk berada di sisiku." Dan sejak saat itu, Azzazil berubah nama. Ia tidak lagi dipanggil mulia, melainkan iblis yang terkutuk. Api kemuliaan padam digantikan oleh api kebencian. Dan dari bawah aras yang suci, iblis berteriak, "Demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semua, anak-anak Adam, hingga hari kebangkitan tiba." Tuhan menjawab, "Pergilah, kau diberi waktu sampai hari yang telah ditentukan. Sesungguhnya, hamba-hambaku yang tulus tidak akan bisa kau sesatkan." Dan disitulah perang abadi mulai. Perang yang tak terlihat, perang antara bisikan dan keimanan, antara cahaya dan api. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di surga, iblis bersembunyi di balik bayangan. Ia tak menyerang dengan pedang, ia datang dengan kata-kata. Dengan bisikan lembut,
Ia mendekati Hawa, lalu Adam, dan berbisik, "Tidakkah kau ingin menjadi abadi? Makanlah buah itu, dan kau akan hidup selamanya." Buah itu tampak indah, dan satu gigitan mengubah segalanya. Adam dan Hawa jatuh ke bumi, dan iblis tertawa dalam kegelapan. Ia berhasil, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan bisikan. Sejak hari itu, iblis bersumpah menjadikan bumi sebagai medan perangnya. Ia menurunkan keturunan dari golongan jin yang menolak kebenaran disebut setan. Mereka menyebar di segala penjuru bumi, mengintai manusia dari balik bayangan. Setan bukan hanya makhluk halus, ia adalah bisikan dalam hati. Ia hidup di amarah, bernafas di kesombongan, dan tumbuh di dalam keinginan yang tak terkendali. Ketika manusia merasa lebih tinggi dari yang lain, setan tersenyum. Ketika manusia merasa tak perlu Tuhan, iblis menepuk tangannya dalam diam. Ia tidak butuh kekuatan, karena manusia yang tamak adalah senjatanya sendiri. Ia tidak perlu menciptakan dosa, karena manusia yang sombong melakukannya dengan sukarela. Ribuan tahun berlalu, kerajaan manusia bangkit dan runtuh, tapi iblis tetap ada, tak menua, tak mati, hanya menunggu. Ia membisikkan peperangan kepada para raja, menyulut iri di antara saudara, menanam kebencian di dada yang dulu penuh cinta. Ia menjelma dalam bentuk yang tak disadari, kadang lewat harta, kadang lewat kekuasaan, kadang lewat cinta yang salah arah. Dan setiap kali manusia menyerah pada bisikannya, api iblis menyala lebih terang. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia yang jarang manusia sadari. Iblis tidak punya kekuasaan mutlak. Ia hanya bisa berbisik. Yang menentukan adalah manusia sendiri. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman, engkau tidak punya kuasa atas mereka." Tapi manusia sering lupa bahwa musuh terbesarnya bukan di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Iblis tahu itu. Ia tahu manusia mudah sombong ketika sukses, mudah putus asa ketika gagal, dan mudah marah ketika terluka. Dan di setiap titik lemah itulah, ia menunggu untuk menyalakan kembali api yang dulu menjerumuskannya. Konon, setiap malam, iblis berkumpul dengan pasukannya di laut. Ia bertanya pada para setan yang kembali dari bumi, "Siapa di antara kalian yang paling banyak menyesatkan manusia hari ini?" Yang satu menjawab, "Aku membuat manusia berbohong." Yang lain berkata, "Aku membuat mereka mencuri." Yang lain lagi berkata, "Aku membuat suami istri bertengkar hingga berpisah." Dan iblis berkata dengan tawa panjang, "Engkaulah yang paling berhasil." Karena iblis tahu, perpisahan menanam kebencian, dan kebencian adalah api yang abadi. Waktu terus berjalan. Dunia semakin modern, tapi cara iblis tetap sama. Bisikan, rayuan, ilusi kekuatan. Kini, setan tak selalu datang lewat kegelapan. Ia datang lewat cahaya layar, lewat kata-kata yang memecah belah, lewat nafsu yang dibungkus kebahagiaan palsu. Ia tidak butuh tanduk, tidak butuh sayap hitam. Ia bisa berbentuk ide, kebohongan, atau godaan yang terasa benar. Dan manusia pun terus jatuh ke dalam jaring yang sama. Seperti Adam dulu, tertipu oleh janji yang tampak indah. Namun, di setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa menembus. Iblis tidak bisa menyentuh hati yang terus mengingat Tuhannya. Setiap sujud, setiap doa, adalah perisai yang membakar setan di sekelilingnya. Karena sejatinya, iblis bukanlah raja di atas manusia. Ia hanya cermin yang memperlihatkan sisi tergelap dari diri kita sendiri. Ketika manusia menatap ke dalam hatinya dan melihat kesombongan di sana, itulah pantulan iblis. Dan mungkin
perjalanan setan menjadi iblis bukan hanya kisah tentang makhluk dari api, melainkan kisah tentang jatuhnya kesombongan dari ketinggian. Dari makhluk yang dulu suci menjadi simbol kehancuran. Dari cahaya ibadah menjadi bara dendam yang abadi. Kini, setiap kali angin malam berhembus, setiap kali manusia menatap langit dan merenung, kisah itu masih hidup. Iblis masih berbisik, pelan, nyaris tak terdengar. Bukankah kau lebih hebat dari yang lain? Bukankah kau tak perlu ampun? Bukankah kau bisa segalanya sendiri? Dan dari bisikan kecil itulah lahir kesombongan besar. Kesombongan yang menjatuhkan malaikat dan membakar dunia. Begitulah perjalanan setan menjadi iblis. Dari ketaatan menuju kehancuran. Dari cahaya menuju kegelapan. Ia pernah jadi yang paling mulia, tapi satu kata menjerumuskannya. Aku lebih baik darinya. Dan barangkali itulah kata yang juga bisa menjatuhkan manusia jika ia lupa dari mana asalnya, tanah yang akan kembali menjadi tanah. Menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Azazil ini? Tulis pendapat kalian di komentar.